Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah teman-teman, aku sekarang tuh excited banget karena ini adalah segmen pertama terbaru aku gitu. Jadi aku tuh suka banget nih nonton film Korea. Nah aku tuh pengen banget ngajakin kamu semua nonton bareng aku, karena biar biar seru aja gitu nonton bareng-bareng, ya gak sih? Nah sekarang tuh aku lagi suka banget nih nonton film Penthouse. Nah udah gak asing banget kan ya denger kata Penthouse, karena bener-bener hype banget. Terus di Koreanya juga ratingnya tuh tinggi, jadi emang seseri itu. Nah sekarang tuh kan udah jalan Penthouse 2 ya, cuman kan gak lucu kalau misalnya kita gak tahu dulu nih kisah awalnya atau di Penthouse satunya gimana. Nah sekarang aku mau ngerangkum buat kamu nih spesial rangkuman dari Penthouse 1. Jadi kan Penthouse 1 itu ada 22 episode kalau nggak salah. Jadi aku akan rangkum di satu video ini. Buat kamu yang males nonton karena episodenya panjang atau males banget mikir gitu kan, film itu kan karena berlibet-libet gitu ya. Jadi aku tuh bakalan ngerangkum buat kamu semua, dan yuk kita mulai nonton bareng. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya kayak gimana dan seseru apa sih film Penthouse ini, kita kenalan dulu yuk sama pemeran-pemerannya. Untuk pasangan yang pertama, ada Sim Suryeon dan juga Jo Dan-tae. Jadi mereka ini adalah sepasang suami istri yang kaya raya nih di Korea. Jo Dan-tae ini punya apartemen yang sangat mewah di Korea Selatan. Namanya itu adalah Hera Place. Jadi bukan sembarang orang yang bisa tinggal di Hera Place. Nah mereka ini punya anak kembar namanya Ju Seok-kyung dan juga Ju Seok-hun. Tapi FYI, Ju Seok-kyung dan Ju Seok-hun ini adalah anak dari Jo Dan-tae aja. Jadi sebelum Jo Dan-tae dan Sim Suryeon menikah, mereka itu sudah pernah menikah sebelumnya. Nah, Sim Suryeon ini juga punya seorang putri namanya Hye-in dari pernikahan sebelumnya. Untuk pasangan yang kedua, ada Chon So-jin dan juga Hayon Chol. Mereka adalah salah satu penghuni di Hera Place. Nah, Chon So-jin ini sendiri adalah seorang penyanyi klasik yang terkenal, bukan hanya di Korea, tapi di dunia. Hayon Chol adalah seorang dokter yang merupakan suaminya dari Chon So-jin. Nah, Chon So-jin dan Hayon Chol ini memiliki seorang putri bernama Ha Eun-byul. Pasangan yang ketiga ada Lee Kyu-jin dan Sang Ah. Jadi suaminya ini adalah seorang pengacara, tapi yang kaya raya itu sebenarnya adalah ayahnya. Jadi ya numpang ikut-ikut kaya aja gitu ya. Nah mereka ini dikaruniai seorang anak namanya Lee Min Hyuk. Kemudian ada Kang Mari yang memiliki anak namanya Yoo Jenny. Kang Mari ini ceritanya suaminya itu ada di Dubai gitu. Jadi dia kelihatannya sendiri, gak ada pasangannya. Kemudian ada Oh Yoon Hee. Jadi dia ini adalah seorang single mother yang punya anak nih, anak cantik banget namanya Berona gitu. Kemudian ada Min Sol Ah, ada Logan, Maduki. Nah, siapa sih mereka? Nanti akan aku ceritain di alur ceritanya. Jadi kita langsung mulai aja ke ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan ada seorang wanita cantik bernama Sim Suryeon yang sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta besar di apartemen mewah di Korea bernama Hera Place. Namun saat masuk lift, Suryeon melihat adegan yang sangat mengerikan. Dia melihat seseorang terjatuh dari lantai 47 dan Suryeon sangat shock melihatnya, kemudian pingsan. Flashback ke 2 bulan sebelum kejadian tersebut terjadi, kita diperlihatkan ada Oh Yoon Hee, seorang single mother bekerja sebagai agen properti ilegal, bekerja keras untuk menghidupi anaknya seorang diri. Dia mencoba menjual properti, namun bukannya mendapatkan hasil penjualan, dia malah dilecehkan. Banyak sekali cobaan dalam hidup Yoon Hee. Yoon Hee ini memiliki seorang anak perempuan yang cantik bernama Berona. Berona memiliki cita-cita sebagai penyanyi klasik dan masuk ke sekolah seni Chong Ah. Namun, ibunya tidak mengizinkannya. Tapi Berona tetap kekeh dan belajar diam-diam, serta mencari guru les menyanyi. Dia ingin diajari oleh Chon So-jin, di mana Chon So-jin itu sendiri adalah seorang penyanyi klasik yang terkenal
Namun sayangnya Chon Sojin ini adalah musuh besar dari Oh Yoon Hee. Karena Chon Sojin menghancurkan hidup Oh Yoon Hee, dia melukai pita suara Oh Yoon Hee dengan menusuk lehernya sehingga Yoon Hee tidak bisa meneruskan bakatnya sebagai seorang penyanyi. Dan FYI, suaminya Chon Sojin itu adalah mantan pacarnya Oh Yoon Hee loh, yang pastinya direbut sama Chon Sojin. Semua orang, termasuk seluruh penghuni Heraplus, ingin memasukkan anak-anaknya ke sekolah seni Chongah. Karena sekolah itu adalah sekolah seni terbaik di Korea. FYI, sekolah itu milik keluarga Chon Sojin. Semua orang tua berlomba-lomba membuat anaknya ikut les tambahan agar masuk ke sekolah itu. Akhirnya, para penghuni Heraplus merekrut seorang pengajar dari Amerika bernama Min Sol-ah. Namun, anak-anak di Heraplus tidak suka dengan Sol-ah, sehingga Sol-ah kesulitan menghadapi anak-anak itu. Singkat cerita, Min Sol-ah ternyata berbohong atas profilnya. Faktanya, dia masih seumuran dengan anak-anak di Heraplus dan bukan lulusan Amerika. Hal itu membuat semua orang murka dan mereka sangat membenci Min Sol-ah. Saat ujian masuk, semua anak berlomba-lomba agar diterima di sekolah seni Chongah, dan segala cara mereka lakukan. Berona pun saat itu mengikuti ujian masuk, namun sayangnya dia tidak lolos dan masuk daftar tunggu nomor 1. Jadi harus ada yang mengundurkan diri atau meninggal, baru Berona bisa masuk ke sekolah tersebut. Hal itu dikarenakan Chon Sojin menjadi salah satu juri masuknya. Anaknya pun Ha Eun-byul malah lolos, padahal semua melihat Ha Eun-byul keluar dari ruangan tes dalam keadaan menangis dan putus asa. Dari situ sudah jelas, Chon Sojin melakukan kecurangan saat ujian. Namun, yang tidak disangka-sangka, ternyata Min Sol-ah, ya benar guru les mereka, lolos ke sekolah seni tersebut karena dia mengikuti ujian masuk dan mendapatkan nilai tertinggi. Penghuni Heraplus pun dan anak-anaknya semakin murka dengan Min Sol-ah. Anak-anak di Heraplus memperlakukan Min Sol-ah dengan sangat buruk. Mereka menculiknya, menguncinya di mobil rongsokan dengan keadaan terikat, bahkan sampai Min Sol-ah hampir mati terbakar. Chon Sojin pun tidak terima Min Sol-ah masuk dengan nilai tertinggi, sehingga dia mengancam Sol-ah agar Min Sol-ah mengundurkan diri. Namun, Min Sol-ah mengancam balik karena dia memiliki rekaman bahwa Chon Sojin berselingkuh dengan Jo Dan-tae. Iya benar, Jo Dan-tae itu adalah pemilik penthouse. Nah, tidak hanya itu, Min Sol-ah memiliki rekaman saat dia dibully oleh anak-anaknya di Heraplus. Jadi Min Sol-ah mengancam seluruh penghuni Heraplus karena dia udah dibully sama anak-anaknya ya. Saat acara pesta Heraplus, Jo Dan-tae dan Chon Sojin menculik Min Sol-ah dan memasukkannya ke ruang mesin di apartemen itu. Dan mereka mengancam Min Sol-ah agar memberikan handphone yang ada rekaman tentang perselingkuhan mereka. Namun Min Sol-ah telah menyembunyikan HP-nya di suatu tempat. Chon Sojin dan Jo Dan-tae pun membiarkan Min Sol-ah terikat di ruangan itu dan mereka melanjutkan pestanya. Saat pesta, Sim Suryeon, istri dari Jo Dan-tae, belum terlihat. Saat itu dia mendapatkan kabar bahwa Hye-in, anak kandungnya, jadi Hye-in ini ceritanya dia tuh udah terbaring sakit selama 16 tahun. Nah, dia itu dapat kabar bahwa Hye-in itu ternyata bukan anak kandungnya, karena anak kandungnya itu telah ditukar oleh Jo Dan-tae. Nah, saat itu Sim Suryeon sangat shock dan mencari tahu tentang kebenarannya. Dan saat itu pula, Sim Suryeon tahu bahwa Min Sol-ah adalah anaknya, karena dia tuh nyari tahu ke salah satu panti asuhan yang udah dibocorin sama seseorang misterius tadi ya. Nah, setelah ia mengetahui hal tersebut, ia kembali ke Heraplus dan dia berencana untuk mendatangi pesta. Namun pada saat di lift, kita balik lagi nih ke scene awal yang tadi, dia melihat Min Sol-ah yang jatuh dari lantai 47. Anaknya guys yang jatuh, padahal baru tahu kan kalau Min Sol-ah itu anaknya. Jadi yang tadi kalian lihat di scene awal itu yang jatuh itu adalah Min Sol-ah. Dan saat itu Sim Suryeon benar-benar melihat anaknya jatuh dan dia melihat sekilas ada tangan yang mendorong Min Sol-ah. Wah, kira-kira siapa ya? Jo Dan-tae atau Chon Sojin? Soalnya kan mereka yang ngurung Min Sol-ah nih. Terus Min Sol-ah kan punya video perselingkuhannya mereka. Jadi ada motif kan mungkin banget ya Jo Dan-tae atau Chon Sojin. Atau Oh Yoon Hee, karena supaya Beronanya lolos masuk
ke sekolah itu. Soalnya kan Berona ada di daftar tunggu nomor 1 nih. Kalau Min Sol A nggak jadi masuk, otomatis Berona jadi siswa SMA Chong-A kan, atau salah satu penghuni Heracles. Karena mereka pengen nyelamatin anak-anaknya, soalnya kan Min Sol A punya video dia lagi dibully sama anak-anaknya kan, atau malah salah satu dari anak penghuni Heracles, karena mereka kan udah benci banget tuh sama Min Sol A. Aduh, siapa nih kira-kira? Daripada kita nebak-nebak, kita lanjut aja ya ke ceritanya. Min Sol A terjatuh ke pangkuan patung di Heracles. Sontak semua terkejut dan mengalihkan pandangan orang-orang agar mereka tidak menyaksikan hal itu. Anggota Heracles, yaitu Chon Sojin, Cho Dante, Yujun, Kyujin, Sang A, dan Mari membuat seakan-akan Min Sol A bunuh diri di tempat tinggalnya, dan mereka membersihkan semua jejak-jejak kematian Min Sol A di Heracles. Supaya harga Heracles nggak turun karena ada yang meninggal di sana, dan juga supaya nggak ada yang dicurigain, soalnya kan Min Sol A mati di Heracles pasti banyak yang diinterogasi tuh. Wah, pokoknya gila banget sih. Nah, Sim Suryon itu sendiri pura-pura tidak melihat kejadian itu, dan dia merencanakan sesuatu untuk menemukan siapa yang membunuh anaknya Min Sol A. Singkat cerita, kematian Min Sol A menjadi kisah bunuh diri yang menyedihkan, sehingga membuat Sim Suryon semakin tidak tinggal diam dan terus mencari dalang dari semua ini. Oh Yun Hee sempat menjadi seseorang yang dicurigai membunuh Min Sol A karena saat itu dia berada di Heracles untuk membalas dendam kepada Chon Sojin. Tapi dia malah diduga bahwa dia tuh memiliki motif nih untuk membunuh Min Sol A. Sekarang Oh Yun Hee udah berbahagia karena hal itu tuh nggak terbukti, dan otomatis Berona masuk nih ke SMA Seni Chong-A karena kan Min Sol A-nya meninggal kan, jadi otomatis Beronanya langsung masuk ke sekolah Seni Chong-A. Namun Sim Suryon diam-diam menggunakan Oh Yun Hee untuk membantunya menemukan siapa sih pembunuh anaknya Min Sol A. Mereka menjadi sahabat, dan Sim Suryon membuat Oh Yun Hee dan Berona bisa tinggal di Heracles. Mereka sudah tinggal di Heracles, namun Berona tetap dibully oleh teman-temannya karena Berona menjadi salah satu saingan terberat, dan dia dituduh menjadi pembunuh Min Sol A supaya Berona masuk ke sekolah Seni Chong-A. Namun Berona selalu ditolong oleh seorang guru baru namanya Gu Hodong. Guru baru ini guru baru yang nyeleneh dan nyentrik. Dia selalu melihat kejanggalan yang terjadi di sekolah Seni Chong-A, terutama pada Sokyeon dan juga Sokhon yang sering terlibat perkelahian dan kecurangan dalam ujian. Sampai akhirnya Go Hodong membuat kesal Sim Suryon dan juga Cho Dante. Saat itu, Cho Dante memiliki proyek besar-besaran dan menjalin kerjasama sebagai pengusaha properti dengan pengusaha Amerika bernama Logan. Dan Sim Suryon mengutus Oh Yun Hee agar menjadi anak buah Logan, sehingga mereka dapat mengetahui rencana Cho Dante. Semakin berjalannya waktu, Suryon menyimpan curiga terhadap apa yang sedang ia alami, dan terbukti bahwa ternyata Gu Hodong, si guru nyentrik itu, adalah Logan yang sedang menyamar, dan juga dia adalah kakak tiri dari Min Sol A pada saat Min Sol A diadopsi oleh seseorang di Amerika. Ribet banget ya guys ceritanya. Nah, setelah mereka saling mengetahui nih maksud dan tujuan masing-masing, mereka membentuk aliansi untuk menemukan siapa sih pembunuh Min Sol A, dan mereka mengungkap semua rahasia di Heracles, termasuk perselingkuhan Sojin dan Cho Dante. Saat itu, Oh Yun Hee yang sangat membenci Chon Sojin, akhirnya dia membocorkan perselingkuhannya kepada ayahnya Sojin, dengan tujuan agar Sojin tidak dijadikan pemilik yayasan sekolah Chong-A, karena yayasan sekolah Chong-A itu kan milik keluarganya. Nah, ayahnya Sojin marah besar dan membatalkan haknya Sojin menjadi pemilik yayasan tersebut. Sojin tidak terima, dan terjadilah perdebatan yang hebat sampai-sampai saat itu ketika Chon Sojin merebut dokumen waris menyebabkan ayahnya Chon Sojin terjatuh dari tangga. Saat itu Sojin tidak memperdulikan ayahnya. Dia malah membawa berkas-berkas agar pembatalan hak waris tersebut tidak terjadi dan membiarkan ayahnya mati terkapar begitu saja. Dan ternyata guys, Eun Byul, anaknya Chon Sojin, melihat dan merekam kejadian tersebut. Wah, gimana tuh? Nah, di saat yang sama, Suryon mengajak Oh Yun Hee ke lantai 47, lantai di mana Min Sol A mati dan didorong oleh seseorang.
Namun, saat Oh Yeon Hee tiba di sana, mendadak ingatan saat itu kembali. Dan ternyata dia ingat pada saat dimana Heracles sedang mengadakan pesta, dia itu datang tuh ke sana dengan keadaan mabuk. Dan saat itu dia melihat Jo Dante sedang mencekik Min Sol Ah. Lalu tidak sengaja Oh Yeon Hee menginjak vas bunga dan Jo Dante mendengarnya. Kemudian Jo Dante pergi meninggalkan Min Sol Ah sendirian. Saat itu Oh Yeon Hee menghampiri Min Sol Ah dan Min Sol Ah berpikir bahwa Oh Yeon Hee akan menyelamatkannya. Namun, seketika dia mengingat Baerona yang stres karena Baerona sangat ingin masuk ke sekolah seni Chong Ah. Seketika, Oh Yeon Hee mendorong Min Sol Ah hingga terjatuh. Jadi yang ngebunuh Min Sol Ah itu adalah Oh Yeon Hee, guys. Ya ampun. Dan Sim Suryeon udah tahu karena saat itu dia melihat tangan yang mendorong Min Sol Ah kan. Nah, dia pikir itu adalah cincin merahnya Chon Soo Jin, tapi ternyata itu adalah kalung apple dari Min Sol Ah yang nyangkut di tangan Oh Yeon Hee saat sedang mendorong Min Sol Ah. Ya Allah, sedih banget ya, anaknya dibunuh sama sahabat sendiri. Nah, namun setelah Suryeon mengetahui pembunuh anaknya, ia tetap membalas dendam kepada anggota Hera Club karena mereka telah menyakiti Min Sol Ah. Suryeon membuat mereka merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan Min Sol Ah waktu itu. Mereka dikurung di mobil dan mengancam akan membakarnya. Jadi yang ngancam itu Sim Suryeon, guys. Nah, Logan juga membuat Dante dipanggil polisi dengan tuduhan penipuan. Namun emang orang licik mah ya, gila bener, ahli banget. Nah, si John Dante ini dan gengnya memutarbalikkan fakta sehingga mereka tuh gak jadi di penjara. Lalu apa nih yang terjadi? Ya jelas pada dendam lah sama Sim Suryeon karena udah ngancam sama ngurung mereka. Dante kesel banget tuh, akhirnya dia membuat Oh Yeon Hee berkhianat pada Sim Suryeon. Dante dan Chon Soo Jin memiliki rencana untuk menghabisi Sim Suryeon dan Oh Yeon Hee sekaligus. Nah, saat itu Dante menyuruh asisten rumah tangganya untuk memanggil Sim Suryeon dan bilang bahwa anak-anaknya dibawa oleh Dante ke ruang kerja, ya kayak mau disiksa gitu. Dan otomatis saat itu Sim Suryeon datang dan masuk ke ruang kerja dengan panik. Dan pada saat itu semua lampu mati. Kemudian, betul banget, Sim Suryeon ditusuk-tusuk udah kayak sate guys sama si Dante. Wah, parah sih, jahat banget. Dan gak lama datanglah Oh Yeon Hee yang ternyata ditelepon nih sama Dante supaya Oh Yeon Hee itu datang ke penthouse-nya. Dan akhirnya Oh Yeon Hee dituduh sebagai pembunuh Sim Suryeon dengan kesaksian-kesaksian palsu yang dibuat oleh Dante, kemudian asisten rumah tangganya, dan akhirnya semua bukti memberatkan Oh Yeon Hee. Di persidangan pun telah ditetapkan hukuman bagi Oh Yeon Hee. Namun, di perjalanan ke penjara nih dari ruangan sidang, Oh Yeon Hee dibawa oleh seseorang, yaitu Logan. Pada saat itu Logan tidak tahu kalau Oh Yeon Hee itu bukan pembunuh Sim Suryeon. Logan memaksa agar Oh Yeon Hee mengaku bahwa Oh Yeon Hee lah yang membunuh Sim Suryeon. Tapi Oh Yeon Hee kan nggak ngaku nih karena dia bukan pembunuh Sim Suryeon. Nah, kemudian Logan menodongkan pisau ke leher Oh Yeon Hee dan Oh Yeon Hee menancapkan pisau tersebut ke lehernya. Tamat. Udah guys, gitu. So, gimana nih akhirnya? Gini gitu. Maksudnya kayak akhirnya tuh kayak gak enak banget gak sih? Dendamnya gak terbalaskan. Terus yang pada jahat-jahatnya malah hidup bahagia gitu. Karena yang mereka rasa merugikan mereka tuh udah kayak pada gak ada gitu. Kayak gak adil gitu gak sih? Nah, makanya nih ada Penthouse 2 yang mungkin akan menjelaskan semua teka-teki di Penthouse 1 kayak gimana. Karena kan seperti yang kita tahu nih, kayak Logan kan pengen balas dendam sama yang menyakiti Min Sol Ah kan. Terus nasib orang-orangnya nanti di sana gimana? Nasib Baeronanya gimana? Karena ibunya kan diculik nih. Wah, pokoknya banyak banget deh yang masih jadi tanda tanya. So, jangan lupa nih kita nobar bareng lagi ya Penthouse 2-nya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa nih di like dulu, di komen dan di subscribe, dan juga dinyalain tombol loncengnya jadi kamu tahu kapan aku upload video. Gitu deh guys. Jadi sampai ketemu di next video ya. See you.